Assalamualaikum Sobat Poskota. Berikut ini adalah rangkuman video pilihan netizen Poskota selama 3 hari sebelumnya di antaranya. 26 calon menteri terpilih dipanggil Prabowo Subianto ke Kertanegara. Gitar akustik Leonardo, dari hobi jadi karya industri. Fadil Bajideh bakal diperiksa polisi lagi. Rasman, ada informasi kejutan. 2 pemain timnas Indonesia ini cedera, gagal menghadap Cina. Sejumlah calon menteri terpilih saat tiba di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang diyakini bakal menjadi calon menteri, kepala lembaga negara untuk pemerintahan baru ke depan seperti politisi PKB Abdul Qadir Karding, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, politisi Partai Teguh Harsya, politisi PKB Nusron Wahid, mantan politisi PDIP Marwarar Sirait, politisi Gerindra Fadli Zon, politisi PAN Yandri Susanto, tokoh pejuang HAM asal Papua Natalius Pigai, politisi Partai Gerindra Prasetyo Hadi, politisi Partai Gerindra Sugiono, pengusaha Widianti Putriwardhana, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, Gus Ipul, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Mendagri Tito Karnavian, Ketum PAN Zulkifli Hasan, pengusaha Arifatul Choiri F, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra, Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mukti, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Cak Imin, politisi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Mensesnek Pratikno, Wakapolri. Agus Andrianto, politisi Golkar Maman Abdurrahman, politisi PSI Raja Juli Antoni, tokoh Papua Yohana Yambise. Pria di Kecamatan Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat memilih eksis sebagai pengrajin gitar, tidak hanya sekedar hobi, kini aktivitas tersebut menghasilkan karya industri. Pengrajin gitar tersebut ialah Leonard Tobing. Dirinya mengatakan aktivitas itu sudah ia geluti selama 7 tahun belakangan ini. Lebih serius aja menjalaninya, karena memang saya udah 7 tahunan jadi saya gelutin deh idenya, ya ucap Leonard Tobing kepada wartawan, Sabtu, 12 Oktober 2024. Dirinya mengaku tidak pernah terbayang hingga sampai memproduksi gitar hingga memiliki workshop. Awal pengembangan ide tersebut ia kolaborasi setelah bertemu seseorang yang berasal dari Jawa Tengah yang mahir dalam bidang mengukir kayu hingga menjadi pola bentuk gitar. Memang gak diduga, awalnya memam ada teman, jadi saya gelutin dan ternyata saya pribadi lebih enak dan usaha sendiri, jelasnya. Pria yang disapa Leo itu memang mengakui bahwa dirinya sangat menyukai gitar, dan menjalani hobi pada masa muda dengan bermain alat musik secara sederhana dengan teman-temannya. Leo mengakui dirinya juga tak pernah bersekolah musik. Ya saya hanya hobi saja, karena memang suka ke gitar, dan barang yang mudah didapat itu gitar dan bisa main di mana saja, ungkapnya. Membangun workshop dan menjualan gitar. Sebagai pengrajin, Leo kini mendirikan sebuah workshop kecil bernama Leonardo Musik Bekasi. Lokasinya berada di Gang Damai 1 Blok Eno 82, Margahayu, Bekasi Timur. Workshop tersebut berada di lantai atas. Di sana, sudah terpajang puluhan gitar berbagai jenis, seperti gitar akustik, listrik hingga gitar ukulele. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau dan juga tergantung spesifikasi. Memang ada harga ada kualitas yang kita jual itu ada yang Rp200.000, Rp300.000 sampai Rp500.000, jadi memang ada kualitas kekokohannya bahkan juga ada yang jutaan rupiah tergantung bahannya, kata pria berusia 41 tahun itu. Kendati demikian, Leo tak sembarang memilih bahan kayu sebagai bahan dasar pembuatan gitar akustik. Ia menyebut, meski terjangkau tapi tidak murahan. Banyak juga ada bahan dari meranti, mahoni, sosok beling, siprus, trembesi dan bahan itu ada di Indonesia, ujarnya. Sebagai pegiat UMKM, Leo memasarkannya dari mulut ke mulut hingga para komunitas seni. Di lain sisi ia memaksimalkan kehadiran marketplace. Soal segmentasi, gitar lokal di tempatnya memang masih diakui untuk kalangan menengah saja. Untuk penjualan saat ini terjual ke daerah di Jabodetabek. Segmentasinya untuk pemula dan menengah saja, paparnya. Tidak hanya menjual gitar, workshopnya menawarkan sejumlah alat musik seperti kajon, ampli, stick drum hingga drum supporter. Dirinya juga menawarkan servis gitar yang mengalami kerusakan. Kita jual alat musik lainnya, ada kajon, ampli, stick drum hingga drum supporter. Saya juga layani servis gitar atau main tanan celah, tutup Leo. Seusai hasil visum putri dari Nikita Mirzani, Loli keluar, Fadil Bajideh akan diperiksa kembali oleh polisi. Fadil Bajideh akan dimintai keterangan yang kedua kalinya oleh penyidik Polres.
Metro Jakarta Selatan atas dugaan kasus asusila terhadap anak dari Nikita Mirzani. Kuasa hukum Fadel, Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa kliennya akan dipanggil kembali untuk dimintai keterangan. Fadel akan dipanggil untuk keterangan tambahan di Polres Metro Jakarta Selatan, kata Rasman yang dikutip Pos Kota pada Minggu, 13 Oktober 2024. Namun, hingga saat ini belum ada keterangan jadwal atau waktu kapan untuk Fadel kembali dimintai keterangan tambahan. Biasanya panggilan itu kalau tidak di awal minggu di akhir minggu. Saya tanya kemarin jawabnya belum ada, katanya. Sehingga, kliennya itu pun belum menerima surat panggilan dari polisi untuk datang ke Polres Metro Jaksel. Misal surat panggilan hari Jumat ke kediaman Fadel dipanggil hari Rabu atau Kamis, ucapnya. Selaku kuasa hukum, ia mengungkapkan bahwa ada informasi dari kliennya yang jauh lebih penting. Rasman mengatakan jika terdapat informasi baru yang akan disampaikan kepada kepolisian untuk mendukung kliennya dalam kasus tersebut. Ada informasi-informasi kejutan yang nanti akan disampaikan, katanya. Sebagai informasi, Nikita Mirzani melayangkan laporan terhadap Fadel Bajideh atas kasus dugaan persetubuhan dan pemaksaan aborsi terhadap anak di bawah umur yakni Laura Meizani. TikToker itu sebelumnya sudah mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberikan keterangannya pas 4 Oktober 2024 seusai sempat mangkir di penjadwalan sebelumnya. Persiapan Timnas Indonesia yang akan melawan Cina pada laga keempat Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024 terus dimaksimalkan. Hanya saja dua pemain Timnas Indonesia terpaksa tidak bisa ikut bertanding melawan Cina. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan keduanya mengalami cedera seusai menghadapi Bahrain. Kedua pemain tersebut yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh. Keduanya hanya bermain 45 menit di laga tersebut. Mereka digantikan Rizky Ridho dan Eliano Reijers. Selain Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan, semuanya baik-baik saja, Ibeber Shin Tae-yong dilansir situs resmi federasi. Yang dihadapi Timnas Indonesia ialah masalah aklimatasi. Kita perlu beradaptasi dengan waktu dan cuaca. Karena cuacanya berbeda dengan yang sebelumnya, tambahnya. Untuk itu, Shin Tae-yong pun membagi sesi latihan perdana menjadi dua kelompok. Karena perjalanan lama, hampir 10 jam. Jadi hari ini latihan dibagi menjadi dua grup. Untuk yang di hotel untuk pemain yang bertanding melawan Bahrain, mereka mendapatkan materi di pusat gym, Ibebernya. Sedangkan pemain yang tidak bermain dikatakan Shin Tae-yong bisa berlatih secara normal di lapangan. Timnas Indonesia bertolak dari Bahrain menyusul duel melawan tuan rumah, Kamis 10 Oktober 2024. Laga tersebut berakhir imbang 2-2. Hasil tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 5 klasemen sementara Grup C. Anak asuh Shin Tae-yong memiliki 3 poin dari pertandingan dengan jumlah sama. Sementara Cina berada di dasar tabel karena selalu menderita kekalahan dari 3 partai yang dijalani.